Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, setelah kita aturkan pujian, sanjungan, syukur kita semata mung kagem Allah Ta'ala ingkang teriring shalawat salam mugi tansah terlimpah kagem Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita aturaken keadaan ingkang kita alami aman nyaman. Senajan to wonten beberapa tempat kondisi yang diberitakan memanas. Islam membimbing kepada kita apapun kondisinya supaya bisa mengambil pelajaran. Karena ketika peristiwa itu terjadi, itu takdir. Napa tanda takdir? Terjadi. Setelah terjadi tinggal dinilai baik atau buruk. Kalau baik, takdir baik. Kalau buruk, takdir buruk. Berikutnya ditinjau pada sisi sebab. Manusa terlibat napa mboten. Kebaikan manusia terlibat berarti termasuk fadilah. Kejelekan terjadi manusia terlibat berarti dosa. Niku pelajaran ingkang kedah kita pendet. Hal terpenting kangge kita sami pilih iman dituntut berdampak aman. Iman dituntut berdampak aman. Lek kita sami tiang sing gadah iman supados saged memberikan pengaruh terciptanya suasana aman. Maka apabila suasananya tidak aman, berarti keimanan kita yang butuh untuk dikoreksi. Bila suasana tidak aman, berarti keimanan kita yang harus dikoreksi. Sehingga ketika kita bisa mengoreksi, ternyata di sana ada dosa, disitulah kita berbenah. Makanya kegiatan yang harus kita kerjakan supaya tercipta suasana aman adalah kita perkokoh iman. Iman bisa diperkokoh dengan keilmuan. Karena firman Allah Ta'ala, tanda orang yang beriman, idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathu imana, ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, imannya semakin bertambah. Dikaji petunjuk Allah, itu ayat-ayat Allah yang kita terbimbing, kita berbenah.
Disampaikan sunnah-sunnah Nabi itu pun juga dari Allah, kita terbimbing, akhirnya berbenah. Disampaikan bagaimana wasiat-wasiat, fatwa-fatwa, pesan dari kalangan sahabat. Mereka orang yang ditetapkan oleh Nabi untuk diikuti, akhirnya membimbing kepada kita. Disitulah kita nanti akan terbenah dengan keimanan. Termasuk warna pemerintah itu adalah warna dari masyarakat. Ibaratnya tiang nyemplung banyu, ambune wangi nopo mboten, seger nopo badek, niku masalah tiangnya nopo banyu nih. Tiang nyemplung banyu terus mentas, ambune tiang niku masalah pancen tiang niku berbau nopo saking pengaruh banyu nih. Nopo? Nyemplung minyak wangi munggah nggih wangi, panggih ngoten nggih. Mungkin nyemplung comberan mambu mentas malih mambune comberan. Warna pemerintah itu adalah warna masyarakat. Maka daripada itu masing-masing dirilah yang harus berbenah. Karena mereka itu cuma sebatas dampak. Makanya benahilah diri, benahilah keluarga, kembangkan dakwah. Sehingga per rumah baik, per desa baik, terus berkembang. Disitulah cara untuk menumbuhkan kebaikan. Makanya masing-masing itu berangkat dengan pribadi, berkembang ke keluarga. Makanya Allah berpesan, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Inilah cara menciptakan keamanan, melewati ilmu, melewati pembenahan. Bukan melewati menyalah-nyalahkan, tapi melewati ilmu pembenahan pribadi, keluarga, nanti berkembang. Di antara juga yang bisa kita perbuat ada memperbanyak doa. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, itu doa itu selalu dilantunkan. Akhirnya doa globalnya dengan Rabbi ij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minats tsamarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman, dan penduduknya berilah rezeki buah-buahan, semoga saja mereka bersyukur. Inilah sumbangsih yang bisa kita kerjakan untuk menciptakan suasana yang aman. Makanya kita kembali ke pribadi, kembali ke masjid, kembali ke keluarga. Benahilah diri, benahilah keluarga. Bila per keluarga baik, nanti ngumpul jadi RT juga baik, ngumpul jadi RW juga baik. Itu harus masing-masing itu berangkat dengan pribadi masing-masing. Maka dikatakan fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pribadi kita benahi, seolah masyarakat nanti Allah pun juga akan memberikan pembenahan. Itu mukadimah yang butuh kita sampaikan. Berikutnya materi kajian kita dari makalah yang sudah terbagi, yaitu mengambil pelajaran dari keajaiban 3 bayi yang bicara. Pantese bayi lahir suara sing keluar saking mulute napa? Lahir oek, ngoten nggih. Lahir cenger. Menawi kita kagungan pengalaman open bayi niku pun mulai saged ngomong niku umur pinten? Setahun nggih lekas. Kadang 2 tahun nggih wonten sing dereng saged. Untuk kasus yang diceritakan itu masuk pada wilayah dikatakan bayi merah. Napa bayi merah? Ya pancen bar lahir niku sifatipun ngoten. Tasih gluprut getih.
saking proses kelahiran. Nah ternyata niku bicara. Mongko niku dereng wancine saged ngomong. Ning kok saged ngomong, ten termasuk jenis keajaiban. Sekarang kita baca, nanti insya Allah ada rangkumannya. Hadisnya agak panjang, dari sekian banyak riwayat ini masuk kategori yang paling ringkes. Sumber berita dari Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anhu, Imam Bukhari meriwayatkan nomor 3436. Demikian juga Imam Muslim meriwayatkan nomor 2550. Qala Nabiyyu, dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yatakallam, tidak ada yang berbicara fil mahdi, bayi yang masih di masa buayan, illa salah satun, kecuali 3. Pertama Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, wa kana fi Bani Israil, ada di Bani Israil Nabi ingkang panggilane Israil niku sinten? Sehingga anak turunipun Bani Israil, anak turune si Israil sinten? Nabi Yakub. Israil niku basa napa? Arab napa bahasa Palestina? Itu bahasa Ibrani. Kalau bahasa Arabnya Isra niku abdun, il niku Allah. Israel berarti bahasa Arabnya Abdullah. Bani Israel sama dengan Bani Abdillah. Dan niku panggilan kangge Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub niku putranipun Nabi Ishak. Nabi Ishak niku putrane Nabi Ibrahim. Saking jalur istri pertama lahir anak kedua nggih menika Sarah. Adapun Yahudi penjajah wonten Palestina niku mboten pantes dipun jenengi Israel atau Israel. Tapi itu nama Nabi Yakub. Yahudi nggih panggil mawon, panggil Yahudi. Yahudi nggih panggil mawon namanipun napa? Yahudi. Yahudi penjajah di Palestina, langkung ngoten. Lan niku termasuk tiang sing kafir diancam neraka selamanya, enggak, sehingga tidak ada kesan kebaikan. Atas wonten surah Al-Bayyinah Allah paring dawuh, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sak temene wong kafir, sinten tiyang kafir? Allah paring dawuh kafir. Min ahlil kitab, dari orang yang diberi kitab. Apa tafsirnya ahli kitab? Orang yang pernah diberi kitab tapi nyimpang. Siapa mereka? Yahudi dan Nasara. Demikian juga wal musyrikin, orang musyrik. Semisal Abu Jahal CS. Napa ancaman buat mereka setelah tegak dakwah, nasihat, mereka membantah bahkan memusuhi. Permusuhane Yahudi napa? Walan tardo angkal Yahud walan Nasro hatta tatabi amilatahum. Yahudi Nasro gak bakal ridho nyang awakmu hi Nabi, nyawang Islam kejaba kamu katut. Ini jelas permusuhan mereka. Makanya mereka itu kafir. Mestinya ikut Nabi tapi memusuhi. Yang lain Allah juga berpesan, lata jidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahud wal ladzina asyraku. Kamu pasti jumpai orang yang paling keras permusuhannya kepada mukmin, sinten? Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan mereka terancam fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, di neraka jahanam kekal selamanya, makhluk yang paling welek.
Ini adalah kisah yang berkembang di daerah Syam, yang mereka adalah Bani Israel, anak turun Nabi Yakub. Kalau kita mendengar kisah Israili, kisah yang berkembang di Syam di kalangan anak turun Nabi Yakub, niku dibagi menjadi 3. Ketika Islam membenarkan, ya dibenarkan. Ketika Islam menyalahkan, ya disalahkan. Ketika Islam mendiamkan, ya didiamkan. Jangan dibenarkan, jangan disalahkan. Lek perlu silahkan dinukil, lek nggak perlu ndak usah, tapi seringnya tidak perlu. Kisah Israili sing sahih napa? Termasuk hadis niki. Kisah Israil sing boten sahih napa? Di antaranya mereka menuduh hebatnya Nabi Sulaiman itu berada pada cincin. Itu termasuk kisah palsu. Kisah yang diisukan kepada Nabi kita, yang mereka hembuskan adalah menikahnya Nabi kepada Zainab bintu Jahas, seolah mereka ngerebut istrinya Zaid. Permasalahannya pas Zaid kali Zainab sampun menikah, mereka tirai pintunya tertimpa angin, terus semila Nabi pas lewat, terus nyawang kono roh ayune, terus takjub. Akhirnya pun, wah, Bano Rasul tertarik, langono tak pegate, wah, bentini kai Rasul. Kisah ini juga termasuk kisah nopo Israiliyat, yang itu batil. Makanya kalau kita tuh mengkisahkan kisah Israiliyat itu yang ada koreksi saking Nabi melewati hadis-hadis ingkang tertulis dan dipastikan sahih, termasuk menaik kita berkisah wonten materi kajian mereka hadis pun sahih, silahkan dikisahkan. Kenapa? Memang dibenarkan. Makanya bila kita mendengar kisah, jangan sampai mengatakan hanya sebatas al-hadis. Kadang wonten tiyang sing menyampaikan cerita ngomong dipun tulisin napa? Al-hadis, napa manipun hadis niku? Ceritane sapa? Lho tasih kabur. Kutunipun wonten kepastian Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nomere terus pundi lafate mungkin saged dilacak. Makanya kalau kita dapat berita jangan gampang percaya, tapi kudu dicek, karena kisah Israil itu adalah jenisnya sangat banyak dan banyak yang merugikan. Ini kisah yang benar, kita lanjutkan. Di antara kisah yang berkembang dari anak turun Nabi Yakub, rajulun, ada seseorang yuqallahu, dikenal namanya Jurejun Jured. Wa kana yusolli, di mana dia itu sholat di tempat ibadahnya, namanya Sauma'ah. Dikala itu ja'athu, datang kepadanya ummuhu, ibunya, fada'athu, sang ibu memanggil. Bahasa kita, li Juret. Anak yang dipanggil pas sholat. Wakola, di dalam hatinya Juret mengatakan, ujibuha au usolli, ya Allah, saya memenuhi panggilan ibu atau saya teruskan sholat. Ya putuskan sholat. Ibunya pergi. Di hari yang lain ibunya datang memanggil yang sama. Juret sama tanggapannya, ya Allah, saya penuhi panggilan ibu atau saya lanjutkan sholat. Tak sholat wae. Ibunya pulang. Sampai berulang 3 kali. Itu di riwayat yang lain. Di sini yang paling ringkas berarti berita itu tidak ada. Akhirnya ada kesan ibunya jengkel, nimbali putrane boten enggal sowan matur, pantese nesu mboten, pantese sering marah. Termasuk di sini kesannya begitu. Fakulat sambil mengatakan, Allahumma la tumithu,
ya Allah jangan kau matikan dia, kata turiyahu wujuhal mumisat, sampai engkau perlihatkan kepada Juret wajahnya mumisat, zawani, perempuan pezina. Berarti ini bahasanya pun bahasa duko. Ya Allah sampun ngantos mati kecuali diganggu pezinan itu bahasa Jawane sing welek napa? Lek pelacur bahasa Indonesia, lek bahasa Jawane napa? Ora penak ngoten gitu nek nggih. Itu doa sang ibu. Makanya ketika kita tuh marah ngati-ngati, apalagi anak-anak kita, maka jangan mendoakan kejelekan kepada diri kita, harta kita, anak kita. Makanya kita juga jangan sampai memancing marah, yang ketika orang itu terpancing marahnya gak kuat ngempet, nanti muncul kata-kata yang jelek. Makanya siapa yang dipancing marah sabar-sabarkan, kita pun juga jangan sampai memancing-mancing timbul kemarahan. Kalau kita memancing-mancing timbul kemarahan, berarti marahnya dia dengan sebab pancingan kita juga kena. Kenapa? Ta'awun, saling tolong-menolong dalam kejelekan, dan itu tidak boleh. Makanya anak jangan sampai memancing marahnya orang tua. Orang tua yang diuji anaknya rotok bandel, supaya mampu mengendalikan. Umpama nganti nundung, ya nundung sing sae. Minggat kono, rasah mulai, kejaba wis hafal Quran, ngoten nggih. Itu anake minggat tenan, ora oleh mulai kejaba hafal Quran niku minggate teng pundi kira-kira? Ya malih mondok kira-kira. Niku ditundung ning jek bejo ngoten nggih. Kita masih memungkinkan. Makanya jangan sampai mendoakan kejelekan pada diri, harta, keluarga, anak-anak kita, maka supaya orang tua banyak sabar. Memang diuji anak yang kadang bandel, karena kita juga ingat alitan kita rumiyin niku pancen manut manung nggih napa rada ndablek ngoten nggih. Terus pundi alitan kita rumiyin, sehingga menawa kita ngopeni anak putu kok ngono, kira-kira kondisi sidane yang ngono kuwi. Ngoten kira-kira nggih. Yang kita koreksi. Makanya kita kendalikan lisan kita. Wa kana Jurejun, ada si Juret fi saumaatihi, berada di tempat ibadahnya. Akhirnya doa ibu ini dikabulkan. Pengabulan doa niku masalah tondo tresnane Allah napa doa gadah hak diijabahi. Tiang donga niku diijabahi, masalah Allah ridho napa doa gadah hak diijabahi. Sing pundi? Tiang dongane diijabahi, pancen dipun tresnani dipun ridhoi dening Allah napa doa gadah hak diijabahi. Ingkang pundi? Doa ada hak diijabahi, baik maupun buruk. Kenapa? Allah menjelaskan mintalah diberi. Untuk mukmin keridhaan, untuk orang kafir istidraj. Di balik itu juga ada waktu-waktu tertentu. Sapa sing barengi waktu itu ternyata ndonga dikabulne. Mungkin baik, mungkin buruk. Memang ada kondisi seperti itu. Makanya kita supaya bertanggung jawab apa yang kita lantunkan dari doa. Akhirnya betul terkabulkan. Akhirnya fataradat lahu, maka menawarkan diri kepada Juret imratun, seorang perempuan, wakal lamathu, dan mengajaknya berbicara, mungkin semisal ngerayu. Fa'aba, ternyata Juret termasuk yang tidak tergoda. Masuk kategori, kalau kita baca hadis Nabi adalah ada 7 golongan di hari kiamat dapat payung, tidak ada payung kecuali payungnya. Siapa salah satu dari 7? Seorang laki-laki yang dirayu perempuan yang punya daya tarik, mungkin paras, mungkin harta, mungkin pengaruh dan macam-macam,
ning dia mboten kesengsem. Bukti kuat iman, ia memberikan jawaban, ini akhafullah, saya takut kepada Allah, sehingga tidak terganggu oleh rayuan yang membahayakan. Makanya dia berhak mendapatkan payung nanti di hari kiamat. Juret kayaknya memiliki tanda itu. Akhirnya bagaimana si perempuan itu? Fa'atat ra'iyan, dia mendatangi kepada seorang penggembala. Fa'am kanathu, ia beri kesempatan dirinya kepada si penggembala min nafsiyah, untuk kepentingan pribadinya. Ngejak zina, jurat ra gelem, malah ngejak zina sinten? Penggembala sing mampir di situ. Akhirnya setelah hamil, fawaladat, dia melahirkan gulaman bocah. Fakolat, perempuan akhirnya berkoar-koar cerita, min juret, ini kehamilannya sebab dari juret yang menanam benih kepadanya. Bagaimana tanggapan masyarakat? Fa'atauhu, mereka mendatangi juret, fakasaru, mereka menghancurkan saumatau, tempat ibadahnya. Wa anzaluhu, dan mengusir dia dari tempat ibadah. Wa sabbuhu, dan mencaci makinya. Ini enggak dijelaskan terus bunti gaya caci makiannya. Tapi kita bisa memahami, apalagi kondisi masyarakat usil, benci kepada kebaikan, ngomong sak karepe. Akhirnya bagaimana Allah memberikan keselamatan? Fatawaddu'a, maka juret berwudu, wasolat, dan solat, summa ata, lalu mendatangi al-gulam kepada si bayek. Kalau wow, pakola menanya sak bibar solat, berarti menika badhe ndonga butuh diwasilai, butuh tawasul. Donga ben mustajab, napa caranipun? Butuh tawasul, diberikan perantara sebagai sarana. Napa perantara sing paling pewenak? Wudu, salat, baniku ndonga. Kapan? Sak wayah-wayah. Wudu sak wayah-wayah, salat berwudu sak wayah-wayah. Matahari proses terbit silahkan, matahari sedang tegak silahkan, matahari proses tenggelam silahkan. Untuk sholat jenis ini sesudah wudhu itu tidak ada pelarangan waktu, kapan saja. Kenapa? Memang itu kekhususan. Itu kekhususan. Dan itu kita bisa jadikan tawasul. Makanya sebelum kita berdoa butuh disiapi wasilah. Napa sing paling penak? Wudhu terus sholat, pipan itu silahkan ya tengadahkan tangan. Di sini Junaid setelah sholat menanya, man abuk ya gulam, bocah, pakmu sopo? Makna pak di sini bukan menstatuskan zina niku Pak Esah, boten. Ning artinya kalau ada yang mengaku perempuan melahirkan mesti ada laki-lakinya. Nah, laki-laki yang punya kepentingan perempuan sehingga terjadi kehamilan, lahir kamu, sopo laki-laki itu. Mana pakmu di sini senes zina, bapak zina malah resmi dadi pake boten. Terus kehamilan kan disebab perzinaan niku nasabe nderek sinten? Ibuke, pake ingkang menanam benih boten gadah hak. Sehingga mungkin hari kalau menikah hakim yang menikahkan. Adapun mana siapa bapakmu di sini itu adalah siapa laki-laki yang menjadi sebab adanya kamu, yang ibumu melahirkan kamu. Karena orang menuduhkan katanya saya, sementara saya tidak. Kola si bayi mengatakan ar-ra'i, laki-laki yang menjadikan sebab adanya saya yang berjima dengan ibuku, dia adalah ar-ra'i, sang penggembala. Ternyata ini diketahui oleh semua orang. Akhirnya mereka takjub, loh kok enek bayi iso ngomong. Akhirnya mereka merasa salah, meminta maaf, dan siap melaksanakan kewajiban permintaan maafnya. Bukan sebatas minta maaf namung ngisan tok, sepurane yo ngalih, boten ngoten. Nggih, bar nyolong sak juta sepurane yo ngalih. Cukup napa dereng?
Yo dereng. Napa kewajibane? Yo balekno duit sing tak colong pinten? 1 juta misalnya. Enggak cukup hanya maaf saya, enggak cukup. Terus ada kewajiban dikerjakan. Yaitu mereka punya kesalahan, mereka siap untuk menebus kesalahannya. Wa qalu, mereka mengatakan, nabni sauma'ataka, kami akan bangun tempat ibadahmu min dzahabin, dari emas. Ini menunjukkan rasa salah yang mendalam, menyesal yang luar biasa, sehingga dihukum apapun siap nanti gawe ini omah king emas. Kelas pinten kira-kira nggih? Lah boto sitok niku dadi emas pinten kira-kira bobote? Sak omah tapi pinten botone. Ini menggambarkan mereka merasa salah, tobat dengan tulus. Harapannya begitu. Kalau apa jawaban suratlah? Jangan. Illa kecuali mintin, dari tanah. Saya bangun dari tanah, kamu kembalikan sebagaimana apa adanya. Berarti denda itu tidak perlu untuk ditambahi, sesuai dengan kadar kesalahannya. 1 juta, ya 1 juta. Mboten peh gadah hak nagih malih 1 juta kon ngijoli pinten? 5 juta mboten angsal. Andai kan dia mengatakan begitu bisa, tapi tidak boleh. Nanti zalim kalau menuntut lebih daripada itu. Berikutnya yang ketiga, wa kanat imra'atun, ada kisah seorang perempuan turdiu ibnaha, dia itu menyusui bayinya. Ini juga kisah min Bani Israel, dari anak turun Nabi Yakub. Famarra biha, maka melewati kepada sang ibu yang sedang nyusoni niki, rajulun rakibun, seseorang yang berkendara, dzu syaratin, yang memiliki pangkat. Tiang gadah pangkat, terus tanda pangkate dipun pasang wonten sandangane niku sing paling ketok berpangkat tiang gadah jabatan apa? Militer nggih. Niku kan nggih, lencanane kan gampang ketok nggih. Bintang berapa itu kan ada. Kelasnya kopral atau mayor atau jenderal itu kan ada tanda kepangkatannya. Lah orang ini memiliki tanda kepangkatan. Faqalat, maka sang ibu mengatakan, Allahumma ja'al ibni mislahu, ya Allah jadikan anakku semisal orang ini. Fataraka satiyah, maka si bayi yang waktu itu mimi itu meninggalkan ibu yang dia mimik padanya. Wa aqbala ala rajul, kemudian menghadap kepada si pengendara. Faqala mengatakan, Allahumma la taj'al mislahu, ya Allah jangan kau jadikan saya semisal dia. Kaget mboten ibuke. Loh, bayiku kok iso ngomong ngoten nggih. Sema aqbala ala satiyah, setelah itu dia kembali untuk mimik pada ibunya. Yamasuhu, dengan ngencut, qol Abu Hurairah, ka'ani anduru, seolah saya memandang ila Nabi, kepada Nabi sallam, yamusu isba'ahu, Nabi ngencut pada jarinya. Lek kita sami ngencut terus pundi gayane. Ngeten nggih. Nah, begitu, senada itulah. Summa murabihum, kemudian dilewatkan di kesempatan yang lain pada ibu ini. Kisah yang lain, yaitu perempuan yang dicaci, dimaki, dipukuli. Faqalat, si ibu mengatakan, Allahumma la taj'al ibni misla hadih, ya Allah jangan kau jadikan anakku semisal ini. Fataraka satiyaha, maka sang anak meninggalkan mimi ibunya. Semula mimi, ibunya dawuh mengatakan, anaknya ninggalnya mimi. Faqala, sambil mengatakan, Allahumma ja'alni mislaha, ya Allah jadikan saya semisal dia. Kaget lagi ibunya, bayi iso ngomong, itu anaknya sendiri. Faqala, akhirnya terjadi perbincangan, lima dzaka, kenapa? Yang tadi saya berdoa supaya kamu semisal dia, kamu mengatakan jangan.
Sekarang saya berdoa semoga kamu tidak semisal dia, kamu malah ngomong jadikan saya semisal dia. Nyapa kok ngono? Wakola, maka anak berikan jawaban. Milo tiang sepah berbincang datang anak, konsultasi, tanya jawab, tanya itu boleh. Apabila memang anak punya kemampuan. Termasuk orang tua ketika dicaosi masukan dini anak, dipun caosi nasihat, pancen anak pun bener pomponen. Sampun ngantos tiyang sepah menika rumangsa gengsi, sampo awakmu wani nasihati wong tuwek. Enggak boleh. Sinten contone anak caos atur kagem tiyang sepah ternyata isinipun nasihat. Mboten nampa ternyata hancur. Sinten? Nabi Ibrahim matur datang sang bapak, ya abati, banyak nasihat yang dicaoskan kepada bapaknya, tapi bapaknya moh, ternyata hancur. Makanya kalau kita tuh punya anak ternyata benar memberikan nyaosi nasihat kepada orang tuanya, maka terbukalah. Kenapa? Kebenaran itu adalah kebenaran. Walaupun datang dari orang yang kamu anggap masih kecil, benar itu tetap benar. Karena nilai itu bukan berada pada usia, tapi nilai itu berada pada kebenaran yang Allah tetapkan. Umur itu sebatas ujian. Maka jangan sampai orang tua gara-gara tua itu enggak mau terima nasihat. Cah cilik nguruni wong tuwek, mboten angsal ngoten niku. Kalau memang benar terimalah. Termasuk ini perbincangan ibu dengan anak. Nyapo? Serku ngene awakmu kok enggak ngono. Fakola anak matur, ar-raqib si penggembala itu dia jabarun, orang yang diktator, minal jababra, di antara penguasa yang diktator. Kuasa yang semena-mena, mentalan, memukul, menindas, ngerampas datang masyarakatnya, bengis, galak. Makanya saya tidak suka jadi orang semisal dia. Wadil, adapun yang ini dia adalah al-amatu, budak perempuan, yakulun yang mereka menuduh, sarokti, zanaiti, kamu mencuri, kamu zina. Walam tafal, padahal dia tidak melakukannya. Itu isi hadis yang saya nukilkan dari sekian banyak riwayat yang paling ringkes. Keterangannya sudah kita gabung, sekarang kita masuk kepada rangkumannya. Nah, sebelum masuk kepada rangkuman, ini saya pun jam pinten, pun ngisah napa dereng? 43 sampai 47. Kita jeda sejenak, ingkang dados muadzin disilahkan untuk beradzan rumiyin. Monggo.
Alhamdulillah, adzan berkumandang itu tanda negeri Islam, bebas mengumandangkan adzan, bebas orang sholat berjamaah, bahkan kita bebas berdakwah, beramal. Makanya kondisi yang sangat indah harus kita jaga dengan ketaatan. Makanya ada adzan, jawablah sebagaimana muadzin beradzan. Selesai adzan, sholawat dulu, minimal dengan lafaz Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Setelah itu baru berdoa Allahumma rabba hadhi ta'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'atah. Napa fadilahipun? Halal syafaat Nabi. Nah, semoga kita nanti dapat syafaat Nabi. Maka supaya kita jawab adzan sempurna, bersolawat, berdoa, menegakkan sholat yang khusyuk, jadi penentram jiwa, mencegah perbuatan keji mungkar, syiar yang paling besar, tanda negeri Islam, nah, supaya kita kokohkan. Berikutnya, alhamdulillah ala kulli hal. Bagian akhir, insyaallah kita akan mengkaji rangkumannya apa saja. Ada pemadaman lampu.
sambil menunggu nyalanya listrik, nyalanya lampu. Ada lampu darurat. Dan insya Allah kita simak saja, semoga suara bisa sampai. Nah, kita tenang saja. Semoga Allah sampaikan suara kita kepada pendengar semuanya. Sekarang kita masuk kepada rangkumannya, keterangannya. Berkaitan Nabi Isa alaihissalam. Yang mukjizat di bawah Nabi Isa itu sangat banyak sekali. Bukan semata Nabi Isa itu menjadi nabi, sampai proses penciptaannya termasuk bagian dari mukjizat. Ibu Nabi Isa, siapa namanya? Maryam. Itu keluarga Imron, keluarga Nabi, itu keluarga mulia, di mana Maryam termasuk salah satu dari ratu surga. Termasuk apa? Ratu surga. Maryam termasuk ratu surga. Bahwasanya balasan yang besar itu juga disesuaikan dengan tugas yang sangat berat, karena fa inna idzamal jaza ma idzamil bala. Besarnya pahala disesuaikan dengan beratnya ujian. Makanya ketika kita menginginkan mendapatkan pahala besar, maka kita siap menerima ujian itu adalah berat dan berat sekali. Makanya kita doa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya untuk zikir kepadamu, syukur kepadamu, untuk membagusi ketaatan kepadamu, dan juga banyak doa dengan la haula wala quwata illa billah, supaya kita diberikan kekuatan. Termasuk kita banyak berungkap hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kenapa? Memang ujian itu berat. Apa diantara kemukjizatannya? Berkata Nabi Isa sejak dari proses penciptaannya. Pertama, ketika sang ibu hamil itu waktunya sangat sebentar. Rata-rata ibu hamil bentar nggih ngantos melahirkan 9 bulan. Ini singkat. Enggak 9 bulan. Amat sangat singkat sekali. Itu yang pertama. Berapa hari? Mungkin kelasnya hanya hitungan seperti itu. Yang kedua, ketika melahirkan, mahot rasa sakit mau melahirkan, itu ternyata sendirian, tidak ada bidan yang membantu. Dia berada di bawah pohon kurma. Ya Allah perintahkan roken. Napa bahasa Indonesia di rock nih? Napa bahasa Indonesia di rock? Gerak-gerakkan. Ini kira-kira tiang ngerok pohon kurma kuat mboten? Bonggol lewat kambil kuat mboten? Apalagi perempuan mau melahirkan dari mana? Ternyata itu bisa bergerak-gerak. Ini mukjizat. Lalu yang ketiga, tandan kurma yang jatuh itu ternyata mboten kepiar. Kan tasik janjangan ngoten nggih. Niku ceblok kepiar mboten? Kepiar, tapi ini enggak kepiar ini. Enggak kepiar, panggah utuh kados sing dipotong alon-alon, dipondokne alon-alon. Mboten ceblok terus kepiar ngoten mboten. Itu termasuk mukjizat itu. Itu termasuk mukjizat. Nah, begitu. Kemudian berikutnya, selepas melahirkan, Maryam niku sehat-sehat mawon. Biasanya ibu-ibu nembe melahirkan terus pundi awake? Ya lemah, nggih mboten? Ternyata niki istilahnya mboten lemah, panggah etes mawon. Tetap kuat. Soalnya itu enggak mengalami apa-apa. Itu termasuk apa? Termasuk mukjizat. Itu luar biasa mukjizatnya itu. Itu yang ada pada diri Maryam. Berkaitan proses penciptaannya seperti itu. Kemudian
apa yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam itu ternyata tertulis di dalam surah Maryam ayat yang ke 30 sampai 33. Nah, kita lihat sekilas apa yang ada di dalam surah Maryam ayat berapa tadi? 30 sampai 33. Itulah ucapan Nabi Isa alaihissalam. Nah, sekarang kita baca ayat yang ke 30 sampai 33. Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alain nabiyya. Ketika mereka menuduh kepada Maryam, pakmu apik, mbokmu apik, awakmu kok duwe anak rong rabi. Gimana kamu ini? Maka Maryam mengisyaratkan kepada Nabi Isa, artinya tekonono dhewe bocah. Mereka mengatakan bagaimana kami tanya berbincang kepada bayek sing tas lahir. Nah, dikala itulah akhirnya Nabi Isa mengatakan, saya adalah hamba Allah. Allah memberiku kitab dan Allah menjadikanku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah memberkahi saya dimanapun saya berada. Wa awsani bi sholati wa zakati madumtu hayya. Allah perintahkan kepadaku untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat selagi saya masih hidup. Wa baram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan Allah perintahkan supaya saya berbuat baik kepada ibuku, dan Allah tidak menjadikan saya orang yang diktator, juga bukan orang yang celaka. Wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan keselamatan untuk saya di hari saya dilahirkan, di hari saya mati, dan di hari nanti saya dibangkitkan untuk hidup kembali. Itu tadi nomor 1 berkaitan mukjizat, hikmah pelajaran adanya bayi bicara, yaitu Nabi Isa alaihis salam. Ternyata Allah membuat acara itu untuk menunjukkan maha kuasanya Allah, sehingga dengan demikian mukjizat sangat gamblang. Maka apabila orang itu tidak mengimani, nggak ada alasan mereka selamat. Kenapa? Karena mukjizatnya betul-betul sangat nyata. Yang kedua, hikmah pelajaran berkaitan masalah jurid. Di situ jurid membuat tempat ibadah sendiri yang dia tidak berinteraksi dengan masyarakat, yang biasa disebut dengan uzlah. Kenapa uzlah niku? Menyendiri, mboten serawung datang masyarakat. Sing sae tiyang menika serawung napa ndelik? Jawabnya lihat kondisi. Apabila masyarakatnya itu memang setelah didakwai ternyata mau menerima, makanya sing sae menika serawung. Kados jamaah mriki, kula sowan mriki sami nampi ngaji mboten? Nah, yang paling baik itu serawung. Tapi apabila rono ngejak wong gah, dituduh reno macam-macam, gendeng dan macam-macam, bahkan diancam, maka apabila seperti itu keadaannya, maka yang paling baik adalah uzlah, harus menyendiri supaya tidak terkena gangguan dari mereka. Nah, begitu sebaiknya seperti itu, supaya uzlah. Itu apabila memang masyarakat itu diajak dan tidak mau, maka yang paling baik adalah apa? Supaya uzlah itu ke sana. Berikutnya, orang yang sholat dipanggil oleh orang tuanya. Orang yang sholat dipanggil oleh siapa? Orang tuanya. Ini kira-kira saya ini ngijabai tiang sepah nimbalin apa nerusakan sholat? Jawabnya diperinci. Sholatnya apa?
Kalau sholatnya sholat wajib, siapapun memanggil nggak akan didatangi. Bila sholatnya sholat apa? Sholat wajib. Bila sholatnya sholat wajib, siapapun memanggil tidak boleh untuk didatangi. Tapi apabila sholatnya sholat sunnah, yang memanggil orang tuanya, datangilah. Mila dinapane sholatipun batal nih. Lagi sholat sunnah, tiang sepah nimbali, lendo segera lari. Segera nopo? Lari. Tapi dengan syarat, apabila tidak segera datang orang tua marah. Dengan syarat nopo? Bila tidak datang orang tua marah. Tiang sepah ninggali, lek anak mboten segera sowan, orang tua marah-marah dari sholat sunnah, maka sholat bisa dibatalkan. Tapi apabila orang tua itu paham bahwasanya anak tidak datang karena sholat, itu dimaklumi, bahkan minta maaf. Sepurane le ya nduk ya, bakno awakmu sholat aku ganggu. Kalau memang begitu, maka ketika orang tua memanggil, tidak usah didatangi, cukup diberikan isyarat pemberitahuan kita sedang sholat. Napa pemberitahuannya? Nduk. Orang tua memanggil, bila tidak datang nggak marah. Kenapa? Ngerti sedang sholat. Nah, kita memberitahu sedang sholat. Napa isyaratnya? Mungkin suara takbir dibanterni, mungkin suara bacaan dibanterni. Senada niku. Itu apabila sholatnya sholat sunnah dipanggil oleh orang tua, itu diperinci bila tidak segera datang orang tua itu marah, makanya batalkan sholatnya memenuhi panggilan orang tua. Tapi bila orang tua tidak marah, makanya nggak usah didatangi, cukup diberikan isyarat pemberitahuan yang bersangkutan sedang nopo? Sedang melaksanakan sholat. Itu berkaitan sholat sunnah dipanggil oleh orang tua. Tapi sholat wajib, apakah bisa dibatalkan? Jawabnya lihat kondisi. Bila itu dipanggil oleh orang tua, tidak boleh datang. Tapi apabila ada peristiwa yang menyebabkan kematian, boleh. Napa peristiwa menyebabkan kematian? Sholat, ada ancaman, lek randang melayu, terancam mati, itu boleh dibatalkan. Setidaknya pindah tempat untuk menyelamatkan diri. Napa kita ancamannya? Ya semoga saja kita nggak mengalami sehingga kita nggak usah membatalkan. Tapi andaikan ada, boleh. Nyapo, sholat wajib tak tinggal nih. Ini sebuah kondisi ternyata mengancam keamanan saya. Itu saja yang diperbolehkan. Bukan dipanggil oleh orang tua. Dipanggil orang tua datang, itu apabila sholatnya sunnah dan orang tua itu marah. Tapi sholat wajib, walaupun orang tua tidak boleh untuk datang. Ketika orang tua marah, nggak masalah. Karena dia bertabrakan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak Allah itu harus diutamakan. Nah begitu. Jadi ada orang diizinkan meninggalkan sholat wajib. Apa itu tadi alasannya? Bila ada ancaman mematikan. Napa dasare? Adanya petunjuk sholat khauf. Napa sholat khauf? Sholat ketika perang sedang berkecamuk. Akhiripun sholatnya saisani, raketan karo mlayu tiarap menembak sembunyi. Yang penting duwe wudhu, di sela kondisi perangnya dia berniat sholat dan membaca bacaan-bacaan sholat, takbir karo mlaku, maca karo mlaku, rukuk lek perlu isyarat. Nah senada dengan itu sholat wajib bisa dibatalkan apabila ada ancaman bisa merenggut nyawa. Berikutnya, nasab anak saking perbuatan tiang sepah ingkang dipun wastani zina. Asal mboten? Fulan bin bapake, fulanah bintu bapake. Asal mboten? Enggak diperbolehkan.
Ulama ada khilaf, tapi yang kuat nggak diperbolehkan. Kenapa? Al-waladu lil firas, anak itu milik siapa pemilik murninya. Lah laki-laki nggak punya hak sama sekali. Itu pelanggaran. Itu pelanggaran, tidak bisa dikokohkan. Makanya akhirnya nasabnya ikut siapa? Ikut ibunya. Sehingga nanti apabila perempuan kemudian nikah, siapa yang menikahkan? Hakim. Lapor ke KUA, nanti akan dilacak, mereka tahu datanya, nanti naib yang menikahkannya setelah diberikan formulir diisi. Yang pertama-tama di bawah ini adalah fulanah, tidak memiliki bapak sebagai wali, maka minta kepada pengadilan agama untuk menikahkan saya dengan fulan. Nanti tanda tangan, ada stempel dari desa, dari kecamatan. Nah, berdasarkan itu nanti KUA akan menikahkannya. Berikutnya, berkaitan masalah denda sesuai dengan kerusakan. Kita sami lek ngerusak bondone tiyang, pertama minta maaf, yang kedua tobat, yang ketiga ngijoli. Pinten jumlah pun ijol niku? Sesuai kalih nilai barang yang kita rusak. Apabila orang yang memiliki hak menuntut mereka memaafkan, boleh. Tapi apabila ngejoli, pol, pinten? Senilai barang yang kita rusak. Nah, semoga Allah menjaga kita semuanya. Berikutnya, faedah yang terakhir, kisah anak yang bicara, anak yang sedang disusui oleh ibunya. Itu apa pelajarannya? Yang tadi peristiwanya adalah ketika ada orang yang sangat berpangkat menarik, ibunya mengatakan, ya Allah jadikan anakku semisal dia. Kata si anak, ya Allah jangan. Lalu ada pemandangan budak perempuan dipukuli, caci maki, ya Allah jangan kau jadikan anakku semisal dia. Anaknya ngomong, ya Allah jadikan saya semisal dia. Ibu nanya, kenapa? Orang yang berpangkat itu diktator, saya nggak mau jadi diktator. Orang yang dicaci, dimaki itu ada orang yang hak, yang benar. Dia itu didolimi, jadikan saya semisal dia. Maknanya apa? Jangan menjadi orang yang mendolimi. Kenapa? Orang yang didolimi itu doanya mustajab. Orang yang mendolimi itu adalah akan mudah terkena kehancuran. Nah begitu. Akhirnya apa pelajarannya? Yaitu cara pandang tentang kemuliaan. Kalau cara akal itu hanya berdasarkan blegere keduniaan. Kata akal, saya ini ku nopo? Jere akal, saya ini ku nopo? Pikirane cerdas, wonge cakep, terus tangane terampil, kerjane sukses, bondone sak pirang, omahe apik, kendaraane apik. Halal po haram bu, sing penting blegere apik. Kemuliaan kata akal seperti itu. Makanya kita tidak boleh mengukur kemuliaan dengan cara kecenderungan akal. Lalu bagaimana kita cara mengukur kemuliaan? Jawabnya menggunakan agama, yaitu dengan ketakwaan. Siapa orang yang paling mulia di sisi Allah? Orang yang takwa. Kenapa? Allah berpesan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu di depan Allah siapa? Yang paling bertakwa. Walaupun mereka dunianya dihinakan, rapatek cakep, rapatek duwe, penampilannya rapokro, pomo bertamu gah ana wong sing nampa, apa mau ngomong rene sing ngrungokne. Kenapa? Dunia dipandang rendah. Tapi bila memang itu takwa, dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menyebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak memandang kamu kepada wajahmu, postur tubuhmu, hartamu, tapi apa ya Allah pandang? Ketakwaanmu. Itu hikmah pembicaraan bayi dengan ibunya, ternyata itu menggiring kepada kita cara
memandang bagaimana mulia yang sebenarnya. Demikian materi yang kita kaji malam hari ini. Walaupun ada pemadaman lampu, insya Allah materi masih tetap bisa kita sampaikan. Semoga apa yang telah tersampai Allah memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada pertanyaan, disilahkan. Nggih, monggo. Imam Ahmad pernah berkata begini, jangan bertaklid kepadaku, jangan bertaklid kepada Imam Malik, jangan bertaklid kepada Imam Syafi'i. Dari mana dia mengambil sunnah? Yang saya tanyakan, Abu Hanifah pernah berkata, Allah itu murka Allah tidak boleh disebutkan dengan azabnya. Allah itu ridho Allah tidak boleh disebutkan dengan pahalanya. Kata-kata semacam ini boleh diikuti apa tidak? Pesan Imam Ahmad, jangan taklid kepada saya, pada Imam Malik, pada Imam Syafi'i, nggak boleh. Tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Mereka mengambil dari Quran Sunnah benar, itu yang diambil. Bila tidak maka jangan diterima. Sekarang ada ungkapan dari Imam Abu Hanifah, ketika orang mendapatkan musibah jangan dikatakan ini apa bang? Napa bang? Allah itu murka. Nggih. Allah tidak boleh disebutkan dengan azabnya. Oh, ngoten. Allah itu ridho Allah tidak boleh disebutkan dengan pahalanya. Kata-kata tadi boleh kita apa? Kalau a'lam, yang bila kita ketahui berkaitan masalah adab, bila baik nisbatkan ini fadilah dari Allah, bila jelek nisbatkan kepada dosa-dosamu. Ini yang hak. Bila baik nisbatkan kepada Allah, bila jelek nisbatkan kepada dosa-dosamu. Tiang dapat kebaikan, katakan hadza min fadli rabbi. Ini ucapan Nabi Sulaiman. Hadza min fadli rabbi liyabluwani a'askuru am akfur. Ini karunia dari Allah. Nah, kan disebutkan kan? Hadza min fadli rabbi liyabluwani a'askuru am akfur. Allah hendak menguji saya, syukurkah saya atau saya kufur. Jadi kalau kita dapat kebaikan, kita bersyukur dan kita sebutkan ini dari Allah. Itu contoh nyata dari Nabi Sulaiman. Hadza min fadli rabbi liyabluwani askuru am akfur. Yang kedua, bila kita mendapatkan musibah lalu kita kena hukuman, berarti Allah murka, maka jangan dinisbatkan kepada Allah, tapi kembalikan kepada dirimu sendiri. Kenapa? Innallaha la yadlimu misqala dzarrah. Allah tidak pernah zalim walaupun hanya sebiji sawi. Sementara tiang kena musibah secara alam sebab itu dari dia sendiri. Walakinnahum anfusahum yadlimun. Tetapi mereka mendolimi kepada diri mereka sendiri. Allah juga menjelaskan zaharul fasatu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Petaka yang terjadi di daratan, di lautan itu karena dosa-dosa manusia. Nah, begitu. Jadi kalau kebaikan sandarkan ini fadilah dari Allah, tapi kalau kejelekan sandarkan kepada si pelaku dosa. Saya nggak tahu ucapan Imam Malik itu benar apa enggak, tetapi yang saya tahu adab ketika kita menisbatkan sesuatu itu harus seperti itu. Baik ini fadilah dari Allah, jelek ini dari dosa-dosa. Makanya kita mengatakan Rabbana dzulamna usana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita mengakui saya banyak melakukan kezaliman. Abu Bakar juga minta pada Nabi, ajarkan kepada saya doa yang saya akan lantun ketika saya sholat. Napa yang akan diajarkan Nabi? Allahumma inni dzulamtu nafsi dzulman katsira fala yaghfiru dzunuba illa anta, atau bahasa yang semisal. Ya Allah, saya banyak melakukan kezaliman pada diriku, enggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya
engkau, maka ampunilah saya. Nah, itulah yang kita pegang. Nanti apabila maksud dari ungkapan Imam Abu Hanifah itu pembahasannya, insya Allah itu sebagai standarnya. Orang bisa benar, bisa salah, tetapi dalil pasti benar. Wallahu alam. Apalagi? Sekira cukup, mungkin demikian yang kita sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.